Mulai 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, versi baru resmi berlaku di Indonesia, menggantikan KUHP lama yang masih warisan hukum kolonial Belanda yang sudah dipakai sejak 1945. Pada hari yang sama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, baru juga berlaku, sehingga sistem pidana nasional punya aturan materiil, KUHP, dan prosedural, KUHP, yang baru sekaligus. Pemberlakuan ini merupakan momen besar dalam sejarah hukum Indonesia, karena negara akhirnya memiliki KUHP yang secara resmi dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia sesuai konteks lokalnya. Pemberlakuan KUHP baru langsung jadi pembicaraan luas, baik di media mainstream maupun di media sosial, karena mencakup sejumlah aturan kontroversial serta perubahan besar dalam penegakan hukum. 1. Menggantikan hukum pidana kolonial. KUHP baru secara resmi mengganti hukum pidana peninggalan Belanda yang telah dipakai puluhan tahun. Sebuah langkah simbolis menuju kedaulatan hukum Indonesia. Ini dilihat sebagai usaha panjang, dimulai sejak era 1950-an, untuk menyusun hukum pidana yang lebih modern dan lebih sesuai dengan nilai dan sosial budaya Indonesia. 2. Beberapa pasal dilihat mengancam kebebasan sipil. Sejumlah pasal dalam KUHP baru dianggap berpotensi membatasi hak fundamental warga negara, khususnya pengaturan unjuk rasa. Demo tanpa pemberitahuan kepada aparat kini bisa dipidana 6 bulan penjara atau denda, menurut pasal 204 KUHP. Kritik mengatakan hal ini bisa mempersempit ruang kebebasan berpendapat di muka umum. Penghinaan pemerintah, pejabat negara, menghina presiden, wakil presiden, atau lembaga negara dapat dipidana sampai beberapa tahun penjara. Kritik berpendapat pasal ini bisa disalahartikan untuk menekan kritik yang sah. 3. Isu moralitas dan privasi. KUHP juga memuat aturan soal moralitas, seperti pidana untuk hubungan seks di luar nikah atau hidup bersama tanpa status pernikahan. Meski hanya bisa dilanjutkan jika dilaporkan oleh keluarga dekat, pasal ini tetap mendapat kritik dari kelompok HAM soal ruang privat warga dan kebijakan moral negara. Kelompok HAM internasional bahkan memperingatkan aturan moral ini bisa mengancam kebebasan sipil dan privasi warga. 4. Perubahan sanksi dan pidana. Tidak semua perubahan kontroversial bersifat represif. Beberapa ketentuan memang lebih ringan dibanding KUHP lama, misalnya pengurangan hukuman untuk beberapa jenis tindak pidana, namun sekaligus memicu perdebatan di kalangan penegak hukum tentang efektivitasnya. 5. Kontroversi tentang KUHP. Selain KUHP, KUHP baru juga mendapat kritik karena memberi wewenang yang lebih luas kepada aparat, sementara aturan pelaksana dan pemahaman